baru menjadi wartawan. Bagaimana? Tentang pro kontranya. Pro kontranya. Ya pro kontra kan masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya. Ada yang pro dan kontra, itu wajar-wajar saja. Yang penting kan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara dan masyarakat Indonesia. Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrim gitu. Yang penting paling apa, Mas? Jasa paling besar. Yang bisa melihatkan apa masyarakat sendiri ya, dan juga presiden. Kedua kami tadi sudah sampaikan oleh adik saya, terima kasih kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat Indonesia dan kepada seluruh yang telah mendukung lah gitu. Untuk yang kontra, yang belum mendukung juga, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Ya. Tadi sudah sampai. Terima kasih banyak atas usulan beliau telah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Pertanyaannya sama tadi kan, era Presiden Trump ini sudah diajukan dan ini baru terlaksana. Kalau dari itu sendiri bagaimana tanggapannya? Ya nggak apa-apa. Kalau dulu belum karena mungkin beliau bilang belum ada banyak dikumpulkan itu ya. Apa kuwi jenenge? apa yang untuk itu loh, yang untuk supaya terpilih itu belum terkumpul semua, mungkin beliau itu dan juga mungkin karena untuk kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia, untuk supaya jangan ada yang marah gitu ya. Nah sekarang insya Allah masyarakat makin dewasa, rakyat makin dewasa dan juga makin pinter semuanya. Bukan sekarang udah ditetapkan jadi pahlawan nasional, ke depan keluarga sikapnya akan gimana? Maksudnya? Ke depan langkah yang akan dilakukan keluarga akan melakukan hal seperti apa, mungkin ada hal-hal khusus kayak yang akan dilakukan oleh keluarga? Kepada siapa? Kepada Pak Harto. Pak Harto ya kita ke ziarah ke makam Bapak. Kita berzikir di sana, kita bersyukur, kita juga mengajukan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu kalau Allah tidak mengizinkan juga tidak akan terjadi. Apakah akan menegasikan beberapa mereka itu? Pokoknya aku krungu Mas. Menegasikan terkait operasi sebelumnya ada soal Secara saya yakin pinter loh. Jadi udah Mas juga apalagi wartawan, pinter-pinter kabeh. Jadi bisa melihat apa yang Bapak lakukan, yang bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana, tapi semua sudah terlihat kok. Nggak ada yang ditutupi. Ya. Kami sangat berterima kasih karena pemerintah menghargai jasa-jasa dari nenek dari saya. Saya sebetulnya saya kenalkan diri dulu. Saya Profesor Dr. Insinyur Nadirman Haska, pensiunan peneliti bioteknologi dari BWP Teknologi. Adalah cucu dari nenek saya itu Rahmah Indonesia dari Padang Panjang. Beliau dalam perjuangannya selain mendirikan perguruan Diniah Putri juga
aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, serta juga dalam perjuangan kemerdekaan. Beliau salah seorang pendiri Batalion Merapi pada tahun 1946. Beliau seorang wanita, tapi dia mengumpulkan pemuda-pemuda yang ada di sekitar Padang Panjang untuk mendirikan Batalion Merapi namanya, dan itu merupakan cikal bakal dari perjuangan di daerah sekitar Padang Panjang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Selanjutnya beliau aktif dalam politik, dalam Partai Masyumi dan menjadi anggota DPR pada tahun 55, hasil pemilu tahun 55. Dan itu menjadi anggota konstituante. Selanjutnya setelah itu melanjutkan memimpin perguruan Diniah Putri Padang Panjang yang sampai sudah saat ini sampai ke tingkat perguruan tinggi. Beliau meninggal pada tahun 69 dalam usia 69 tahun. Kalau beliau hidup hari ini maka usianya adalah 125 tahun. Mungkin itu yang saya sampaikan dan bisa ditambahkan oleh ini keponakan saya, generasi keempat dari Ibu Rahma Indonesia, dan sekarang memimpin perguruan Diniah Putri Padang Panjang. Bagaimana keluarga menanggapi dengan pemberian gelar pahlawan ini? Alhamdulillah, saya Fauziah Al-Muhammadi saat ini menjadi pimpinan perguruan Diniah Putri Padang Panjang yang didirikan oleh Bunda Rahmah Indonesia pada tanggal 1 November tahun 1973. Dan kita dari pihak keluarga tentu menyambut dengan rasa syukur. Semua santri juga menyambut dengan rasa syukur bahwa ketika pemerintah memberikan penghargaan sebagai pahlawan, artinya ada pengakuan atas perjuangan Bunda Rahmah Indonesia yang tak hanya sebagai tokoh pendidikan tapi juga tokoh perjuangan kemerdekaan. Ya, itu yang kita rasakan, dan kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada pemerintah Bapak Prabowo Subianto yang telah memberikan anugerah ini. Boleh berganti. Ibu Rahmah Indonesia inilah salah seorang yang mengibarkan bendera merah putih di Padang Panjang khususnya dan di Sumatera Barat pada umumnya yang pertama kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin satu lagi barangkali, sebelumnya murid beliau, jadi Diniah Putri Padang Panjang itu punya murid pertama dan alumni pertama, namanya Rasuna Said. Jadi murid beliau sudah lebih awal dapat pengalaman pahlawan nasional, sekarang gurunya diakui sebagai pahlawan nasional juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Bu Marsini, kakak bersama adik saya Wijiati, juga keluarga saya, Bapak Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, adik ini keponakannya Marsina, yaitu anak kandung saya Aan Novianto Prajugo, dan ini Pak Kelik yang selalu mendampingi saya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Presiden RI yang sekarang. Terima kasih banget, terima kasih sebesar-besarnya untuk anugerah yang diberikan untuk adik saya Marsina. Dan saya terima kasih atas dukungan supportnya dari semua teman-teman Marsina, yaitu mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, juga dari Densos, dari desa, Pak Lurah Ansoring Lundo, juga Pak Kelik sebagai LSM yang mengusahakan juga administrasi, juga patung Marsina jadi yang ada di Nglundo. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati pendahulu yang telah memberi nama Jalan Marsina. Juga saya berterima kasih kepada teman-teman Marsina yang lain, yaitu ke-13 anak yang di PHK pada saat terjadinya peristiwa demo yang sehingga di PHK. Juga saya terima kasih kepada teman-teman Marsina yang dalam organisasi yaitu KSPSI,
KSBSI yang selama ini telah setia kepada Marsinah melalui tabur bunga ke makam Marsinah jika tanggal 1 Mei juga sudah mengadakan tahlil-tahlil di makam Marsinah. Semuanya itu bantuan material yang sudah diberikan sehingga tercapai apa yang dicanangkan, apa yang sudah menjadi cita-cita teman Marsinah. Marsinah layak diangkat sebagai pahlawan yang selalu di saat tabur bunga itu. Juga saya terima kasih penyambung supaya tujuan Marsinah tersambung, teman-teman yang dari Jakarta, yaitu Mbak Dian yang selalu mengundang untuk mengenang Marsinah, juga dari Mbak Jumise, juga saya pernah diundang sampai ke Istora Senayan itu, sehingga pada saat itu yang saya tahu pada saat itu yaitu Pak Gani dan Pak Iqbal itu pernah mengundang di Jakarta. Semuanya saya ucapkan terima kasih, baik dari LSM, baik dari pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang support. Beliau bertiga yang ada di sini inilah yang mengawal dari seminar daerah, seminar nasional, juga berjuang untuk pemberkasan administrasinya di Pemda, di provinsi, bahkan di nasional. Semuanya terima kasih. Jika ada yang belum saya sebut, juga terutama keluarga, saya berterima kasih. Semua yang dibutuhkan, yang ada, keluarga bisanya mensupport apa yang dipunya untuk administrasi supaya gelar pahlawan Marsinah tercapai. Dan akhirnya sekarang ini saya bisa berdiri di sini didampingi orang nomor 1, nomor 2 juga dari LSM, Pak Klik ini yang selalu berkomunikasi. Terima kasih. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa, hanya terima kasih. Semoga semuanya berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Allah lah yang akan membalas jasa-jasa beliau-beliau yang tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ibu sebagai kasih. sosok yang dekat dengan Marsinah, ini Ibu jika sebagai sosok yang dekat dengan almarhum Marsinah, Ibu kalau misal Marsinah masih ada, kira-kira apa yang akan disampaikan atas perolehan gelar hari ini, Bu? Marsinah yang kalian dulu kecil mencapai sekolah SMP aja berat sekali, harus ikut bude, ikut pakde, ikut nenek. Yang dulu naik sepeda ontel jengki merah tanpa boncengan, tanpa selebor, semangat untuk melanjutkan sekolah sampai SMP, SMA. Yang naik sepeda waktu itu tanpa ada ibu, tanpa ada bapak. Marsinah, saya tidak menjangka jenengan Marsinah jadi orang besar, bahkan membanggakan seluruh Indonesia, khususnya Nganjuk, terangkat Nganjuk punya pahlawan nasional sekarang ini. Dan Marsinah sebagai pahlawan buruh, juga pahlawan mungkin yang termuda yang ada di Indonesia. Terima kasih adikku Marsinah, kau telah membawa keponakanmu, adikmu, saya, dan yang mendampingi saya bisa di istana presiden ini. Terima kasih. Bu, harapannya terhadap buruh sendiri bagaimana, Bu? Apakah perjuangan Marsinah saat ini sudah? Harapan kami kepada teman-teman Marsinah yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak. Tidak zaman dulu seperti dulu makan aja sering satu hari hanya 2 kali. Insya Allah pemerintah bisa mensejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya. Jangan ada PHK. Amin. Terutama yang outsourcing, siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing.
sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar. Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian. Saya mohon mulai sekarang teman-teman tetaplah berjuang. Ingatlah Marsina yang tidak punya anak, hanya tinggal mohon doa di sana biar tenang. Perjuangan Marsina semoga dilanjutkan oleh teman-temannya yang dulu masih kecil sekarang sudah berdiri di depan saya. Bisa berjuang terus, jangan melupakan semua perjuangan Marsina. Yang dulu ingin kuliah tidak tersampaikan, tidak bisa karena tidak ada biaya. Tapi marah ke saya, kalau besok saya ada enaknya juga buat keponaan dan teman-teman saya. Itulah kata-kata Marsina untuk cita-citanya. Panjenengan yang bisa menilai bagaimana perjuangan Marsina bisa sampai di sini. Selamat bernuan Ibu. Selamat ya Bu.